Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi pengikut mereka yang setia sampai kita dipertemukan oleh Allah dengan mereka semua. Kita lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita. Pekan lalu kita sudah mengambil beberapa pelajaran penting dari peristiwa atau kisah bagaimana siapa namanya? Umair bin Wahab, yang awalnya itu berniat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian justru menjadi muslim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan melihat salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi, yaitu mengetahui rahasia yang mereka rencanakan. Padahal rencana tersebut tidak diketahui oleh orang kecuali oleh dua orang yang berencananya itu, yaitu Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Nah, dan dari dua sahabat ini bagaimana perbedaan akhirnya? Umair bin Wahab masuk Islam, kemudian Safwan bin Umayyah masih musyrik. Dan persahabatan yang tadi sangat erat, ya, bahkan Safwan bin Umayyah itu sanggup untuk menghidupi keluarganya Umair, tiba-tiba mengingkari janjinya. Tiba-tiba dia merubah dia punya keputusan karena Umair sudah masuk Islam. Ya. Baik. Nah, itu salah satu bentuk perencanaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa kita sebut dengan konspirasi. Ya, konspirasi untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi konspirasi tersebut dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla dan diberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lanjut konspirasi selanjutnya ini, ya. Ghazwatu Bani Qainuqa. Ya. Setelah peristiwa perencanaan pembunuhan Nabi itu, ada Ghazwatu Bani Qainuqa. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah, Ghazwatu Bani Qainuqa.
qaddamna bunudal mu'ahadati allati aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al yahudi. Wa qad kana harisan kullal hirsi ala tanfidhi ma jaa fi hadhil mu'ahadati. Wa fi'lan lam ya'ti minal muslimin ma yukhalifu harfan wahidan min nususiha. Walakinnal yahuda alladzina mala'u tarikhahum bil ghadri wal khiyanati wa naqthil uhudi lam yalbathu an tamshu ma'a tabaihim al-qadimati wa akhadhu fi tariqid dassi wal mu'amarati wat tahrishi wa itharatil qalaqi wal ittirabi fi sufufil muslimin wa haka mithalan min dhalik. Ya, jadi ini muqaddimah. Kita sudah kemukakan pada bab-bab yang sebelumnya atau pada bab Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tiba di Madinah, ya, ketika beliau menulis atau menyepakati al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah itu artinya perjanjian atau sama dengan sumpah. Sumpah untuk menjaga perdamaian. Ya. Al-mu'ahadah yang kita kenal namanya dengan piagam Madinah. Ya. Al-wathiqah, wathiqatul Madinah atau al-wathiqah al-madaniyah. Ya. Nah, istilah-istilahnya. Nah, kita sudah kedepankan itu, kita sudah sebutkan bunud atau bunud itu artinya poin-poin. Pasal-pasal atau hal-hal yang yang disepakati. Yang disepakati oleh Rasulullah SAW bersama orang-orang Yahudi. Dan beliau sangat-sangat menjaga agar poin-poin kesepakatan tersebut dilaksanakan. Beliau sangat menjaga, sangat komitmen bahasa kita sekarang. Karena Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah mengkhianati perjanjian. Beliau komitmen dan komitmennya serius. Tidak pernah berubah-berubah, tidak pernah menyimpang kiri, menyimpang kanan. Pokoknya kalau bilang A. Tidak ada belok-belok. Nah, begitulah Nabi SAW. Dan beliau memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap setia dengan perjanjian tersebut. Tidak boleh ada seorang pun dari sahabat Nabi yang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian. Ya, maka di sini disebutkan wa fi'lan lam ya'ti minal muslimin ma yukhalifu harfan wahidan min nususiha. Dan secara real dalam pelaksanaannya tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi satu huruf saja dari perjanjian tersebut. Jadi ini gambaran bagaimana komitmennya kaum muslimin. Bagaimana mereka menjaga perjanjian. Dan itu diawasi terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengawasi setiap kaum muslimin agar jangan sampai ada satu orang pun yang menyelisihi apapun yang ada ditulis dalam perjanjian tersebut. Bahkan dikatakan satu huruf pun tidak boleh dikhianati. Ya, satu huruf saja tidak boleh, apalagi satu kata, ya, apalagi satu poin, apalagi satu pasal. Ya, tentu lebih berat hukumannya kalau mereka menyelisihi. Ya, itu dari pihak kaum muslimin. Ya. Tetapi, ini ada tetapinya ini. Ini yang sangat disayangkan. Ya. Walakinnal yahud alladzi mala'u tarikhahum. Ya, akan tetapi orang-orang Yahudi yang
sejarah mereka itu penuh dengan apa? Penuh dengan al-ghadr. Ya. Al-ghadr itu artinya apa namanya? Pengkhianatan. Al-ghadru wal khiyanah. Ya. Penuh dengan pengkhianatan. Sejarah mereka memang seperti itu. Ya. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Bahkan sejak zaman sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya. Ketika mereka apa namanya, kisah tentang Nabi Dawud, ya, kisah tentang Talut, Jalut dan Talut. Ya. Nah, itu kisah pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Ya. Kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu pada zaman Nabi Dawud. Dikisahkan dalam Quran surah Al-Baqarah. Wa naqthil uhud, dan mereka sering apa namanya mengkhianati perjanjian. Jadi kalau orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian itu sudah tabiat, ya, sudah kebiasaan. Mereka tidak terlalu pusing dengan perjanjian. Ya, ya, tidak, komitmen itu tidak penting bagi mereka. Ya. Maka lam yalbathu an tamshu ma'a taba'ihim al-qadimah. Maka mereka pun tidak berapa lama setelah perjanjian itu ditandatangani atau disepakati, ya, maka mereka kembali kepada tabiat mereka yang lama. Ya. Wa akhadhu fi tariqid dassi wal mu'amarah. Dan mereka pun mulai menjalankan apa namanya, muamarah, konspirasi, kemudian menginjak-injak perjanjian, ya, wat tahrish, kemudian provokasi, wa itharatil qalaq, ya, menyebarkan al-qalaq, ya, menyebarkan kecemasan, ya, menyebarkan hoax, ya, wal ittirab, ya, dan ketidaktenangan, ya, kekacauan fi sufufil muslimin, ya, di dalam barisan kaum muslimin. Ya, jadi mereka mulai menghembuskan berbagai macam cara untuk menyebabkan kaum muslimin tidak tenang, ya, tidak merasa tentram karena merasa terancam dan sebagainya. Ya, jadi mereka memang sengaja melakukan hal tersebut. Wa hunaka mithalan min dzalik. Nah, di antara contoh-contohnya disebutkan dalam sejarah kita ini. Ya. Dan ada beberapa contoh yang disebutkan. Pertama, namudaj min makidatil yahud. Qala Ibnu Ishaq. Ya. Berkata Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini ahli sejarah. Ya. Bukan Ishaq yang ini. Ya. Ibnu Ishaq ahli sejarah Islam. Dan beliau ini adalah termasuk ahli sejarah yang zaman-zaman pertama adanya menulis sejarah Islam. Ya. Karena itu buku beliau menjadi rujukan bagi para ahli sejarah di zaman selanjutnya. Ya. Beliau menyebutkan dan dinukilkan oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, marra Syash bin Qais wa kana syaikhan yahudiyan qad asa azim al-kufri syadid al-dhaghni al-muslimin syadid al-hasad lahum ala nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Aus wal Khazraj fi majlisin qad jama'ahum yatahaddatsuna fihi faghadhahu ma ra'a min ulfatihim wa jama'atihim wa salahi dzati bainihim 'alal Islam. Beliau menyebutkan salah seorang tokoh kontroversial, kalau bahasa kita sekarang tokoh kontroversial dari orang Yahudi, namanya
Syas bin Qais. Dan ketika itu dia sudah tua, ya, sudah sepuh, ya, usianya sudah asa. Asa ini artinya orang yang sudah pokoknya sudah tua sekali. Tapi dia punya sifat apa? Azimal kufri. Ya, kekufurannya sangat dahsyat. Ya, pokoknya super. Ya. Syadidad-dhaghni 'alal muslimin. Syadidal hasadi lahum. Ya. Jadi sifatnya itu selain dia kufurnya ini adalah kufur yang sangat super, ya, dia juga sangat benci dan sangat dengki kepada kaum muslimin. Ya. Jadi suatu ketika dia melewati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kaum Aus dan Khazraj. Ya. Dari dua suku yang dulu dua suku ini tidak pernah rukun. Ya, berperang terus mereka. Ya. Dan mereka kapan mereka itu damai dan tentram ketika mereka semua sama-sama masuk Islam. Sebelum masuk Islam mereka bermusuhan terus. Ya. Maka ketika mereka sudah masuk Islam sama-sama menjadi sahabat Nabi, mereka pun kumpul ngobrol-ngobrol sama-sama, ya. Fi majlisin qad jama'ahum. Nah, jadi mereka punya suatu majelis yang mereka berkumpul di situ antara Aus dan Khazraj. Yatahaddatsuna fihi. Maka di situ mereka ngobrol-ngobrol seperti kita, ya. Ngobrol-ngobrol akrab, santai begitu. Ya. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling pokoknya damai, tentram. Maka hal tersebut menyebabkan ghadhahu ma ra'a min ulfatihim wa jama'atihim wa salahi dzati bainihim. Maka melihat mereka akrab, tentram, ya. Berkumpul sama-sama, bersatu, dia menjadi ghaidh. Ya, ghaidh itu apa? Ghaidh. Murka, ya. Benci. Ya. Tidak tenang dia. Ya. Siapa ini? Si Syas ini. Syas ibni Qais. Ya. Ba'da alladhi kana bainahum minal adawati fil jahiliyah. Ya. Padahal pada masa jahiliyah dua kelompok ini tidak pernah bisa duduk sama-sama. Ya. Jangankan ngobrol, bertemu saja mereka tidak mau. Ya. Kaum Aus dan Khazraj ini, jangankan ngobrol, duduk-duduk sama-sama, ya. Apalagi ditemani dengan teh atau kurma dan lain sebagainya. Pada zaman jahiliyah itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, Islam bisa menyatukan mereka. Ya. Karena Islam memang mengajak orang untuk bersatu. Ya. Islam itu tidak suka perpecahan, tidak suka tidak suka permusuhan. Ya. Maka Aus dan Khazraj yang dulunya menjadi dua musuh bebuyutan, padahal sama-sama orang Arab. Ya. Sama-sama orang Arab. Ya. Tapi beda suku. Nah, itu tidak pernah damai. Ya. Selalu cari-cari masalah kalau tidak ada masalah. Ya. Dan masalah yang bisa membuat mereka perang itu bukan masalah besar. Kadang-kadang masalah sepele. Ya. Bisa membuat mereka perang. Ini zaman jahiliyah. Tapi ketika sama-sama sudah masuk Islam, ya, bukan cuma bertemu. Mereka duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, makan sama-sama. Ya. Maka hal ini membuat si Syas ini mendidih darahnya. Ya, bahasa kita mendidih darahnya itu. Al-ghaidh. Ya, mendidih darahnya. Maka apa yang dia buat? Faqala qad ijtama'a mala'u bani qailati bi hadhil bilad. La wallahi ma lana ma'hum idza ijtama'a mala'uhum biha min qarar. Fa amara fata syaban min yahud kana ma'hu faqala i'mad ilaihim fajlis ma'hum
Tsummadhkur yauma bu'ats wa ma kana min qablihi wa ansyadahum ba'dha ma kanu taqawalu fihi minal ash'ar. Fa fa'ala. Maka dia mengatakan ijtama'a mala'u bani qailati bihadhil bilad. Tokoh-tokoh Bani Qailah sudah bersatu di negeri ini. Dia mengatakan kalau mereka bersatu seperti ini, kita yang tidak akan tenang. Jadi kaumnya Syas ini tidak akan tenang melihat kaum muslimin bersatu seperti itu. Maka dia memerintahkan budaknya yang masih muda, yang jalan sama-sama dengan dia. Dia bilang sama budaknya tersebut, pergi kamu ke sana, ya, pergi temui mereka yang sedang duduk-duduk bercengkrama itu, ya. Dan ingatkan sama mereka apa yang terjadi pada perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini adalah perang antara Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah. Ya, mereka baku bunuh di situ. Ya. Dan perang-perang sebelumnya atau peristiwa-peristiwa sebelumnya pada zaman jahiliyah. Ya, kasih ingat mereka. Ya, ingatkan mereka. Wa anshidhum ba'dha ma kanu taqawalu fihi minal ash'ar. Ya. Dan ingatkan kepada mereka syair-syair mereka zaman dulu. Di mana dalam syair-syair mereka itu mereka saling cela, ya, saling menghina, saling menantang. Pokoknya isinya tidak bagus. Hah? Baik. Maka anak muda tersebut pun menuruti perintah dari majikannya itu, ya, karena dia punya majikan, dia tidak bisa menolak apa-apa, ya. Maka dia pergi ke tempatnya orang-orang Ansar tadi. Fa fa'ala. Fatakallamal qaumu 'inda dzalik wa tanaza'u wa tafakharu hatta tawathaba rajulani minal hayyaini 'ala ar-rakbi fataqawala thumma qala ahaduhuma li sahibihi in syi'tum radadnaha al-an jaz'atan ya'ni al-isti'dad li ihya'il harb al-ahliyah allati kanat bainahum wa ghadaba al-fariqani jami'an wa qalu qad fa'alna maw'idakum adh-dhahirah. Wadh-dhahirah bimana al-harrah as-silahu silah fa kharaju ilaiha wa kanat tunshibul harba. Ya. Maka karena mereka diingatkan dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu orang-orang Yahudi ini, akhirnya mereka pertama baku balas kata-kata. Ya. Baku balas kata-kata, mengingat syair itu ada yang menyambung apa yang semua. Tadi yang awalnya bersenda gurau, lama-lama jadi serius. Ya. Lama-lama jadi apa? Lama-lama baku celah lagi. Ya. Akhirnya lama-lama emosi. Ya. Lama-lama dua orang sudah baku ini. Dua orang dari satu Aus, satu Khazraj sudah angkat sarung. Ya. Sudah siap berkelahi. Karena sudah ada yang berkelahi, akhirnya apa? Masing-masing kelompok sudah membela dia punya teman. Makin lama makin panas. Karena makin panas, akhirnya baku tantang. Akhirnya apa? Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi zaman dulu. Mereka sudah lupa, mereka semua sudah sama-sama Islam. Ya karena
tadi itu, provokasi, ya. Akhirnya sudah saling menantang. Begitu saling menantang, masing-masing sudah datang dengan senjata. Dan mereka pergi ke suatu tempat yang biasa mereka tempat sebagai medan perang. Nah, inilah yang terjadi. Fakharaju ilaiha. Maka mereka pun pergi ke sebuah tempat namanya Al-Zahirah. Di tempat yang mereka biasa di situ perang, ya. Dan masing-masing sudah menghunus pedang. Sudah membawa bunuh lagi. Nah, ini karena mereka sudah terprovokasi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim fi man ma'ahu min ashabil muhajirin hatta ja'ahum faqala ya ma'syaral muslimin Allah Allah abida'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum ba'da an hadakumullahu lil Islam wa akramakum bihi wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wastanqadhakum bihi minal kufr wa allafa baina qulubikum. Ya. Jadi mereka sudah siap saling berhadapan, pedang sudah terhunus. Alhamdulillah kabar itu cepat sampai sama Nabi. Ya. Maka Nabi pun langsung pergi lari-lari. Ya, disebutkan dalam haditsnya Rasulullah SAW saking mereka saking beliau ingin mendamaikan mereka ini, beliau sampai mengangkat jubahnya, lari. Ya. Jangan sampai terjadi ini. Kalau terjadi ini sudah, ya, jadi masalah besar. Ya. Maka beliau lari-lari bersama para sahabat yang sementara duduk-duduk dengan beliau. Beliau ajak itu para sahabat kaum muhajirin pergi ke Harrah. Ya, ke sebuah daerah yang namanya Harrah. Tempat mereka saling berhadapan itu. Beliau dikatakan lari-lari sambil mengangkat jubahnya supaya larinya kencang. Ya. Sampai di sana Rasulullah SAW melihat sudah mau hampir-hampir baku jadi ini perang. Ya. Maka Rasulullah SAW langsung meneriaki mereka. Ya. Beliau mengatakan apa? Ya ma'syaral muslimin. Hai sekalian kaum muslimin. Allah Allah. Allah Allah. Ya, Allah. Itu dalam bahasa Arab Allah Allah disebut sebagai kata peringatan. Artinya ingat Allah, ingat Allah. Ya, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Ya. Sambil beliau berteriak kepada pasukan itu karena sudah kacau suara. Ya. Orang kalau sudah mau perang itu kan suara sudah bising. Ya. Sudah berteriak-teriak, komandan sambil meneriaki anak buahnya masing-masing mengatur dia punya pasukan. Maka Rasulullah juga mengangkat suaranya. Beliau mengatakan Allah Allah. Ingat sama Allah, ingat sama Allah. Ya. Abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian akan menghidupkan kembali ini? Sifat-sifat jahiliyah. Padahal saya masih ada di depan kalian. Setelah kalian diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan taufik masuk Islam, kemudian Allah memuliakan kalian dengan Islam. Dengan Islam ini kemudian sifat-sifat jahiliyah dan perangai jahiliyah kalian hilang. Ya. Dengan kalian masuk Islam, kalian selamat dari berbagai macam jenis kekufuran. Kemudian kalian saling bersatu, tentram, hidup damai dan lain sebagainya. Sekarang kalian mau kasih bangkit lagi itu. Maka fa'arafal qaum annaha naz'atun minasyaitan wa kaidu aduwihim. Ya. Maka setelah Rasulullah menceramahi mereka pun sadar
Ya, bahwa itu merupakan tipu daya syaitan dan konspirasi dari musuh-musuh mereka. Iya. Fabakau wa anaqa rijalu minal ausi wal khazraji ba'duhum ba'dha. Thumma sarafu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'ina qad atfa Allahu anhum kaida aduwillah Syas bin Qais. Ya. Jadi setelah mereka dengar Nabi, mereka sadar, betul. Ternyata ini godaan syaitan. Ya. Jadi jamaah sekalian, orang yang beriman sekuat para sahabat, itu juga masih bisa diprovokasi. Masih bisa ditipu daya oleh syaitan. Ketika mereka ketika mereka mengedepankan sifat-sifat jahiliyah daripada perintah Allah dan Rasul. Maka itu jadi pelajaran untuk kita. Ya. Kita kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran baginda Nabi. Ya. Karena kalau kita menyimpang, pasti kita akan tertipu. Ya. Karena setan itu tidak pernah berhenti dia. Ya. Tidak pernah berhenti menipu, menggoda, mengganggu, menjerumuskan orang beriman. Ya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya. Baik dengan permusuhan, ataupun dengan kedengkian, ataupun dengan hasad, iri, dan lain sebagainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfirman, atau Allah Subhanahu wa taala mengabadikan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu musuh. Ya. Maka waspadai musuh kalian. Ya. Jangan sampai lengah. Karena setan tetap akan berusaha menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang beriman. Supaya mereka Supaya mereka cilaka di dunia ataupun di akhirat. Atau di dunia dan di akhirat. Ya, karena itu sudah menjadi karakternya setan. Ya. Dan setan menggunakan bala tentaranya, baik dari jin dan juga dari manusia. Maka dalam Quran surah An-Nas itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlindung. Ya, berlindung dari min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi kita bisa terjerumus karena godaan manusia. Bisa juga terjerumus karena tipu daya jin. Ya. Tipu daya setan dan lain sebagainya. Ya. Maka setelah mereka sadar bahwa mereka itu sudah terprovokasi ya, oleh aduwihim, oleh musuh mereka, fabakau, maka mereka pun menangis. Ya. Dan mereka pun saling peluk lagi. Ya. Saling peluk, orang Ansor dan Khazraj, pedang diletakkan. Mereka saling peluk, kemudian mereka pun kembali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar Nabi dan taat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memadamkan dalam diri mereka ya kemarahan, ya yang tadi dikompori oleh Syas bin Qais. Nah, ini bentuk makidah, ya, bentuk siasat Syas bin Qais supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak hidup dengan damai. Ya, jadi mereka diprovokasi, ya, mereka dikompori, ya, supaya berkelahi, supaya bertengkar, ya, supaya berperang, ya, supaya saling bunuh-membunuh. Ya. Waliyadzubillahi dzalik. Hadza namudhaj mimma kana al-yahud yaf'alunahu wa yuhawilunahu min itharatil qalaqil wat tahrishatil muslimin wa iqamatil araqil fi sabilid du'a fi sabilid da'watil islamiyah wa qad kana lahum khutatun shatta fi hadha sabil kanu yabuthuna ad-di'ayat al-kadhibah wa yu'minuna wajhan nahar
Tsumma yakfuruna akhirahu liyazra'u budurasyukuki fi qulubid du'afa. Nah, ini salah satu contoh kata beliau apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu yang mereka usahakan untuk apa? Untuk menyebarkan qalaqil, kekacauan, kekhawatiran ya di antara kaum muslimin. Kemudian mereka pun menghalangi dakwah kaum muslimin. Dan mereka punya khutat. Ya. Khutat itu jamak dari kata khutbah. Khutbah itu artinya rencana. Ya. Dan kalau khutat artinya banyak rencana. Ya. Jadi mereka satu rencana tidak terlaksana, mereka bikin lagi rencana yang lain. Terus demikian. Ya. Kalau dua rencana tidak berjalan, rencana ketiga dilaksanakan. Terus supaya kaum muslimin tidak tenang. Kanu yabuthuna di ayat al-kadzibah. Mereka menyebarkan di ayat. Nah, di ayat ini sama dengan hoax sekarang, ya. Menyebarkan hoax di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian untuk meyakinkan kaum muslimin, di antara mereka ada yang beriman pada siang hari, kemudian kufur pada malam hari. Ya. Jadi masuk Islam main-main. Ya, tidak betul-betul. Gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan orang Islam ini. Berarti ini orang Islam yang bilang. Ya. Tapi itulah yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi di siang hari mereka menunjukkan dirinya beriman. Sama-sama sholat. Ya, sama-sama sholat duhur, sholat asar, kelihatan. Begitu malam hari sudah. Ya, kembali kepada grup mereka, kelompok mereka kemudian mengatakan itu tadi. Kita orang sembahyang main-main. Ya. Kita tadi itu ibadah dengan mereka itu main-main. Bersanda gurau. Ya. Tidak dari hati. Ya. Wa kanu yudayyiquna subulal ma'isyati ala man amana in kana lahum bihi irtibatun mali. Dan mereka juga cara mereka menyebarkan kekhawatiran di tengah kaum muslimin, mereka yudayyiquna sabilal ma'isyah, mempersempit ruang gerak kaum muslimin untuk mencari nafkah. Ya. Atau bahasa sekarang apa? Mempersempit ekonomi. Ya. Jadi ekonominya kaum muslimin disempitkan. Ya. Kalau mereka punya hubungan mali, hubungan bisnis. Jadi kalau mereka punya hubungan bisnis dengan kaum muslimin, nah mereka buat macam-macam supaya kaum muslimin itu merasa tidak tenang. Ya. Fa in kana lahum alaihi yataqadawnahu sabaha masa wa in kana lahu alaihim ya'kuluna bil batil. Ya. Apabila orang Islam berhutang kepada mereka tagih tiup terus, ya, siang malam ditagih kaum muslimin. Ya. Dan kalau mereka berhutang kepada kaum muslimin, ya'kulunahu bil batil. Ya. Mereka tidak mau bayar, bahkan dimakan dengan cara yang batil. Kalau mereka punya hubungan bisnis dengan kaum muslimin, pokoknya mereka bikin kaum muslimin tidak merasa tenang. Ya. Wa yamtani'una an adaihi. Ya, mereka tidak mau bayar, kalau berhutang tidak mau bayar. Ya. Jadi banyak juga sekarang model begitu. Orang mau berhutang tapi tidak mau bayar. Ya. Jadi orang yang kasih hutang malah seperti malu untuk menagih. Nah, ini ada juga sifat-sifat orang Yahudi zaman dahulu, di zaman modern ini. Ya. Kalau mau berhutang, wih, baik sekali dia. Ya. Ada maunya ketika dia berhutang, dia datang ke rumah, senyum-senyum, puji-puji. Ente ini, masya Allah, ente punya baik ini memang, terkenal ente satu Gorontalo orang baik. Ya. Karena ente orang baik, pinjam dulu 100. Ya. Begitu ditagih dia lari. Ya.
Seolah-olah tidak ada pernah berutang. Ya. Bahkan kalau ketemu dia bilang, wah cuma 100 ente punya, ente tagih-tagih terus. Ya. Tidak mau bayar dia. Nah, itu sifatnya orang Yahudi itu. Ya. Dikatakan di sini wayamtani'una an adaihi. Ya, mereka tidak mau bayar. Ya. Wa kanu yaqulun innama kana alaina qarduka hinama kunta ala dini abaika. Fa amma idza sabauta falaysa laka alaina min sabil. Ya. Mereka bilang innama kana alaina qarduka hinama kunta ala dini abaika. Ya. Bilang kamu dulu saya dulu berutang sama kamu ketika kamu masih jahiliyah. Ya. Nah, sekarang kamu sudah masuk Islam berarti sudah lunas itu utang. Ya. So tidak ada lagi utang. Ya, karena yang saya hutangi dulu katanya itu orang Aus atau orang Khazraj yang masih musyrik. Nah, sekarang kan Aus dan Khazraj sudah masuk Islam, bukan orang musyrik lagi. Berarti saya tidak berhutang sama orang muslim katanya. Ya. Saya berhutang sama orang musyrik. Nah, sekarang kalian semua masuk Islam berarti tidak ada hubungan lagi. Ya. Jadi alasannya itu. Karena mereka dulu berhutang sama orang Ansor ketika orang Ansor masih jahiliyah. Ya. Dan ketika orang Ansor ini masuk Islam, kemudian dia batagi, dia bilang, "Bu, yang saya hutangi itu orang musyrik, bukan orang muslim." Ya. Jadi DP alasan. Pokoknya banyak alasannya. Tujuannya mereka tidak mau bayar. Ya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin menderita. Ya. Menurut mereka bisa menderita karena hutangnya tidak dilunasi dan lain sebagainya. Ya. Kanu yaf'aluna kulla dzalika qabla badrin ala raqmil mu'ahadah allati aqaduha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yasbiruna ala kulli dzalik hirsan ala rushdihim wa ala bastil amni wassalami fil mantiqah. Mereka melakukan perbuatan tersebut sejak zaman sebelum perang Badar. Ya. Jadi perang Badar itu kan tahun keberapa? Tahun kedua. Jadi perbuatan mereka itu memang sebelum itu. Ya, tidak lama setelah perjanjian mereka bikin cari-cari masalah. Ya, cari-cari masalah. Ala raqmil mu'ahadah allati aqaduha. Walaupun mereka sudah tanda tangani itu perjanjian untuk saling menjaga, ya, saling menghormati, saling menghargai. Ya, tapi mereka memang sengaja. Sengaja supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak tenang. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat yasbiruna ala dzalik. Ya. Rasulullah dan para sahabat bersabar. Ya Rasulullah bilang sama sahabat sabar. Ya. Kenapa? Supaya untuk apa? Hirsan ala rushdihim wa ala bastil amni wassalami fil mantiqah. Tujuannya untuk menjaga kedamaian. Apalagi ini baru, ya, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, ya. Kondisi belum memungkinkan. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sabar dulu, ya, sabar, karena belum bisa kita berikan hukuman sama mereka ini. Jadi bersabar dulu, karena musuh masih banyak, ya. Musuh masih banyak. Dari luar Madinah masih banyak musuh. Ada orang Quraisy, ada orang Badui, Ghatafan dan lain sebagainya. Sementara ini orang Yahudi kan di dalam Madinah sama-sama. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalau kita perang dengan mereka ini, jadi masalahnya lebih besar. Karena itu kasih biar dulu mereka. Ya. Nabi bilang sabar dulu kita orang. Kasih biar dulu mereka. Nanti ada saatnya. Ya. Ada DP saat mereka dapat batunya. Ya. Maka Rasulullah SAW senantiasa memberikan wejangan kepada para sahabat, ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar menghadapi sikap dan tindak tanduk orang Yahudi yang setiap hari mencari masalah, ya, mencoba memprovokasi, mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, Nabi SAW selalu memperhatikan para sahabat. Nah, itu awal-awal
atau menjelang perang Bani Qainuqa. Ya, ini kita belum sampai kepada perangnya. Ya, sudah sholat isya kita. Ya, di episode selanjutnya kita mau sampaikan. Ya, ini baru episode pertama. Ya, tentang perang Bani Qainuqa. Ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan kita ambil pelajaran tadi yang kita sebutkan, beberapa pelajaran dari peristiwa ini tentang makidah, ya, tentang konspirasi, provokasi orang-orang Yahudi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, wejangan, nasihat kepada para sahabat supaya mereka bersabar. Ya. Karena itu ketika kita beriman, memang banyak dia punya cobaan. Ya. Baik cobaan dari dalam diri kita sendiri, ya, seperti orang-orang Ansor tadi, emosi, ya. Kemudian tidak ingat apa-apa, ya. Akhirnya tersulut kemarahan dan sebagainya. Ya. Nah, itu juga bagian dari yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Ada orang yang memang ingin kita marah. Ya. Karena kalau lihat kita tenang, dia tidak tenang. Ya. Kalau lihat kita marah, dia senang. Ya. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dia senang. Nah, itu ada orang-orang seperti itu. Ya. Senang lihat orang berbuat salah. Ya. Apalagi sampai Sampai ditangkap aparat dia, senang dia. Nah, itu. Ngana lihat dia bilang. So itu ngana. Dia bilang begitu. Nah, itu orang-orang yang memang tidak senang lihat orang damai, lihat orang tentram. Ya, memang ada manusia-manusia yang punya sifat seperti itu. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kita ini manusia biasa juga bisa emosi. Ya. Nah, manusia kan semua manusia punya nafsu al-ammarah bisu. Ya. Punya emosi dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada orang yang bisa menahan emosinya itu, ya. Ada juga yang tidak bisa. Ya. Dan orang yang tahan emosinya juga kadang-kadang kalau diprovokasi terus, disuruh terus, dikompori terus, kadang-kadang pertahanannya juga jebol juga, akhirnya dia marah juga. Ya. Dan kalau sudah marah berarti setan yang bertepuk tangan. Ya. Karena marah itu adalah ciri khas setan. Ya. Maka setan selalu menggoda, selalu berusaha supaya anak Bani Adam ini atau manusia ini marah. Ya. Makanya disebut nafsul ammaratu bisu. Ya. Dari kata amarah bisu itulah bahasa Indonesia jadi marah itu. Ya. Istilah dari nafsul amarah bisu. Ya. Amarah bisu jadi bahasa Indonesia marah. Ya. Padahal amarah itu artinya apa? Amarah itu dari kata amara ya'muru, yang memerintahkan. Jadi nafsu yang memerintahkan orang berbuat jelek. Nah, itu namanya nafsul amarah bisu. Nafsu yang menggiring orang berbuat jelek, yang memerintahkan orang berbuat jelek. Ya. Kemudian dijadikan bahasa Indonesia, dipotong di tengah. Amarah jadi marah. Jadi dari situlah kata-kata marah dalam bahasa Indonesia sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat orang marah itu pokoknya tidak betul. Dia punya mata semelotot apa sama, ya, keburukan yang ada di otaknya. Nah, seperti Aus dan Khazraj yang sudah terprovokasi itu. Ya, itu saja. Ya. Baku bunuh, baku celah, baku hina, itu saja yang ada di otaknya. Mereka lupa sudah masuk Islam. Ya. Makanya Rasulullah datang, ingatkan, sudah Islam nih. Ya. Bukan begitu caranya. Ya. Nah, itu akhirnya mereka sadar ulang. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.